Halo guys, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang butuh materi pelajaran sedang daring, butuh tips trik soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dari setiap video yang diupload oleh channel ini. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu kelas materi kelas 5, tema 6, subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita pada pembelajaran kelima. Sahabat sekolah, saatnya berkemah. Kesempatan yang sangat jarang ini disambut gembira oleh Siti dan teman-temannya. Kegiatan berkemah kali ini memang sebagai bagian kegiatan pramuka di sekolahnya. Malam itu terlihat Siti, Dayu, dan Lani dan juga teman-temannya yang lain sedang berkumpul dekat api unggun yang telah disiapkan. Berudara, malam itu cukup dingin. Anak-anak dengan mengenakan baju yang hangat, mereka masing-masing duduk bercengkrama di sekitar api unggun sambil mengulurkan tangan mereka ke arah api unggun. Badan mereka pun terasa lebih hangat. Nah, sahabat sekolah, kali ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor secara radiasi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan berikut ini kita akan mempelajari perpindahan kalor secara radiasi. Nah, sahabat sekolah, bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dan panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer ini termasuk konduktor yang paling buruk. Nah, kalor dari matahari pun tidak dapat menghantarkan secara konveksi karena antara matahari dan bumi ini terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan kalor. Jadi kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Nah, proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara ini dinamakan radiasi. Nah, radiasi ya. Nah, sahabat sekolah, dapatkah kamu memberikan contoh lain perambatan kalor secara radiasi, jadi tanpa ada zat perantara? Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Nah, perpindahan panas yang seperti dikatakan itu yaitu namanya adalah radiasi. Sahabat sekolah, pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apakah yang kamu rasakan ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Badanmu akan terasa panas. Nah, kenapa? Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Nah, makanya kalau ingin tidak kepanasan jangan pakai baju warna hitam. Nah, benda-benda yang berwarna hitam ini lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalornya jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih. Nah, dan berkilap gitu. Sebaliknya, pada malam hari orang yang memakai baju hitam ini akan merasa lebih dingin daripada orang yang menggunakan baju putih. Kenapa? Nah, tahukah kamu bahwa hal ini dapat terjadi karena pakaian yang warnanya hitam ini menyerap kalor yang
dikeluarkan oleh tubuh, ya, gitu. Sahabat sekolah, berikut ini kita akan latihan mengerjakan soal yang ada di buku tematikmu, buku paketmu. Soal pertama, apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Ini mudah sekali ya, yaitu proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Lalu soal nomor 2, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Jawabannya adalah perbedaannya adalah jika perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Sebaliknya jika perpindahan panas secara konveksi ini memerlukan zat perantara. Oke, berikutnya nomor 3, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Jawabannya adalah perbedaannya adalah panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan konduksi memerlukan zat perantara berupa benda logam. Soal nomor 4, jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Jawabannya adalah api unggun, ada panas api dari kompor, dan juga panas matahari. Ini contoh-contohnya. Oke, itu kita lanjut. Sahabat sekolah, masih ingatkah kamu dengan beberapa macam pola lantai yang kemarin kita pelajari yang digunakan untuk penari pada beberapa tari daerah? Nah, mari kita pelajari lagi contoh pola lantai tersebut ya. Cobalah untuk membedakan pola lantai tersebut berdasarkan jenis tari, tunggal atau kelompok, dan ukuran tarian. Apakah ini dalam kelompok kecil atau ditarikan dalam banyak orang gitu. Nah, lakukan kegiatan berikut ini dengan teman-temanmu, bisa dengan teman-temanmu. Ini ya, kamu bisa melakukan ini di rumah dengan teman-temanmu. Pilihlah sebuah tari daerahmu yang paling kamu tahu. Kemudian yang kedua, pelajari pola lantai yang digunakan pada tari tersebut. Apakah semua pola lantai yang kamu ketahui ada pada tari tersebut? Yang ketiga, perhatikanlah kembali gerakan-gerakan tari pada pola lantai tertentu. Yang keempat, ubahlah pola lantai pada beberapa gerakan tari dengan pola lantai yang mungkin belum ada sebelumnya. Kamu juga dapat mengubah urutan pola lantai pada tari tersebut. Yang kelima, cobalah pola lantai yang telah kamu ubah tersebut ya. Yang keenam, demikian seterusnya hingga kamu dapat mencoba semua pola lantai yang kamu modifikasi dari tari tersebut. Yang ketujuh, tunjukkan pola lantai yang telah kamu kembangkan di depan kelasmu. Gitu. Nah, sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di penghujung. Di akhir ini kembali lagi tugasmu, yaitu sebutkan 3 contoh peristiwa radiasi yang ada di sekitarmu atau sering kamu jumpai. Oke, itu saja. Kak Dimas tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Dan akhirnya video ini selesai sudah. Semoga video ini bermanfaat dan bersambung ke video pembelajaran yang ke-6, tetap di subtema kedua ini. Oke, cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, terutama dalam kamu meraih prestasi dan mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.